Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik KPP Jakarta. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dalam wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Lulu Unalfiani. Nama saya Inta Yunda. Nama saya Liani Darwati. Dan nama saya Intan Yonorohim. Salam kenal semuanya. Sebelumnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Boleh dimulai dari Saudari Mela. Boleh disebutkan namanya dan apa kesibukan saudari pada saat ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Melania Febriani, biasa dipanggil Mela. Untuk saat ini kesibukan saya adalah mahasiswa semester 6. Terima kasih kepada Saudari Mela. Boleh dilanjut kepada Saudari Fitri. Boleh memperkenalkan diri dan dari mulai namanya hingga kesibukannya. Kepada Saudari Fitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari. Saya sekarang kuliah di Institut Agama Islam Syahid Bogor. Kesibukan saya sekarang adalah mengajar. Terima kasih. Cukup ya? Ya, terima kasih Saudari Fitri. Nah, setelah ini kami akan mewawancarai teman-teman sekalian mengenai HAM atau hak asasi manusia. Sebelum masuk ke sesi wawancara, di sini kami akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu sih yang namanya HAM atau hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Kepada Intan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu HAM. Dimulai dari pengertiannya. HAM itu singkatan dari hak asasi manusia yang merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk melanggarnya. Nah, kemudian HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang, baik dari berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. Kemudian, hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian, hak asasi manusia ini dikategorikan menjadi 6 macam. Yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam organisasi, dan sebagainya. Kemudian, ada hak asasi politik atau political right, di mana setiap manusia itu berhak duduk di kursi pemerintahan, baik itu menjadi presiden, menteri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu hak asasi hukum atau legal equality rights, di mana setiap manusia itu sama di mata hukum. Kemudian yang empat, hak asasi ekonomi. Kemudian yang kelima ada hak asasi peradilan, kurang lebih sama dengan hak asasi hukum, di mana setiap manusia itu sama di mata hukum. Kemudian yang keenam ada hak asasi sosial budaya, di mana setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Lulu Noviani. Terima kasih Intan atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk sesi wawancara yang akan diwawancara oleh Saudari Inka dan Liani. Pada Inka dan Liani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lalu, baik kita masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana HAM di Indonesia sendiri menurut saudari seperti hak beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak berpendapat, dan masih banyak lagi. Nah, apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, bisa untuk yang menjawab bisa dimulai dari Saudari Mela. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk menjadi narasumber. Menurut saya,
kondisi HAM di Indonesia sendiri itu masih beragam ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Tadi ada beberapa bidang ya. Yang pertama itu seperti bidang pendidikan. Menurut saya di bidang pendidikan itu sudah cukup baik karena pemerintah sudah menjalankan beberapa rancangan seperti wajib belajar 12 tahun dan juga ada program yang namanya KIP. KIP merupakan Kartu Indonesia Pintar yang dimaksudkan untuk membantu siswa-siswa yang berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi ada yang buruknya. Yang buruknya itu seperti ada peraturan pemerintah yang justru membatasi hak yang seharusnya menjadi perlindungan masyarakat. Seperti adanya UU ITE yang awalnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam bermedia sosial, justru UU tersebut untuk membungkam pihak-pihak yang tidak selaras dengan pemerintah atau negara. Yang dapat kita lihat sendiri dari berita-berita yang ada di sekarang ini. Seperti contohnya, ada salah satu sutradara film dokumenter yang bernama Dandi Laksono itu, dia ditangkap oleh aparat dikarenakan menyebarkan postingan di Twitter mengenai kekerasan di Jayapura dan Wamena. Dandi didakwa melanggar hukum ujaran kebencian di internet. Menurut saya berarti itu di Indonesia itu hukum HAM-nya itu masih ada yang buruk dan ada yang baik. Jadi masih ada yang mau dikatakan buruk sekali juga ada yang baik juga masih ada yang buruk. Jadi jalannya seperti itu. Untuk saat ini menurut saya sih malah tambah buruk juga ada yang untuk bidang kebebasan beragama itu juga ada kasusnya juga. Sekian cukup dari saya mungkin segitu. Baik, terima kasih Saudari Mela atas pendapatnya. Kita lanjut ke Saudari Fitri, bagaimana pendapatnya mengenai pertanyaan tadi? Baik, terima kasih telah diberi kesempatan sebagai narasumber untuk wawancara hari ini ya. Kalau bagi saya, kalau ditanya apakah sudah berjalan dengan lancar hak asasi manusia di Indonesia, tentu jawabannya sudah berjalan. Tapi belum tentu yang berjalan itu ada yang lancar, ada yang baik, dan jadi yang belum tentu yang berjalan itu semuanya lancar. Nggak semuanya instan. Kayak misalkan dari beragama ya, HAM, dari hak asasi beragama. Kalau dari beragama bagi saya pribadi itu sudah berjalan dengan baik, karena di Indonesia ini kan pada umumnya semua tidak ada paksaan dalam menganut beragama. Itu yang saya ambil contohnya adalah di Indonesia diberi kebebasan untuk beragama. Tidak ada sama sekali paksaan untuk menganut agama Islam, agama Kristen, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sudah berjalan dengan baik, hanya saja memang ada oknum-oknum tertentu yang menjadikan jalan itu tidak baik. Jadi bagi saya kalau ditanya sudah berjalan dengan baik atau tidak, jawabannya adalah baik atau enggaknya tergantung konteksnya sebetulnya. Di mana konteks dan keberadaannya. Kalau dilihat secara keseluruhan, secara universal, sudah berjalan dengan baik. Begitupun dengan hak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan hak pendidikan bagi saya sudah baik. Pemerintah sudah memberikan banyak bantuan, membuat program-program baik untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Hanya saja ketika penyaluran program tersebut itu tidak merata dan menyeluruh teman-teman semua. Jadi bagi saya sudah berjalan. Hanya saja ketika berjalan itu tidak merata dan tidak menyeluruh, akhirnya tidak imbasnya tidak semua anak di Indonesia itu mendapatkan hak yang sama walaupun sudah diprogramkan sama begitu. Yang kedua, terus yang ketiga, misalkan hak berpendapat. Kalau hak berpendapat sebenarnya memang sudah jelas ya ada di undang-undang. Kita sebagai warga negara memang diberikan kebebasan untuk berpendapat. Namun bagi saya pribadi diberi kebebasan bukan berarti sebebas-bebasnya kita berpendapat. Harus ada etika dan sopan santun. Makanya yang saya simpulkan untuk saat ini di seluruh negara ya, bukan di Indonesia saja bahkan.
hak berpendapat itu sudah mulai kritis, teman-teman. Kenapa? Karena saking mereka merasa berpendapat itu bebas, sekarang sudah ada yang namanya penistaan agama dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka merasa berpendapat itu bebas, saking bebasnya mereka bisa bisa serang-serangan di lewat sosial media, lewat komentar. Bisa juga berkomentar tidak baik di sosial media dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kejahatan lewat cyber saat ini. Jadi dunia mengatakan bahwa sekarang hak berpendapat itu kritis karena tidak adanya etika dan sopan santun yang digunakan dan diterapkan. Sebenarnya sah-sah saja kita berpendapat. Toh ada undang-undang yang hanya saja memang kurangnya pemahaman dari masyarakat akan etika dan sopan santun yang harus digunakan ketika berpendapat. Jadi kalau ditanya sudah berjalan, semuanya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja semuanya tergantung konteks dan keberadaannya, baik atau buruknya. Begitu teman-teman. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Fitri telah merincikan begitu detail untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Liani. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudari tahu siapa saja atau lembaga apa saja sih yang melindungi hak asasi manusia? Bisa dimulai dari saudari Mela. Baik, untuk lembaganya sendiri, itu yang pertama itu yang pasti ada Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Terus yang kedua itu ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Terus juga ada Komnas Perlindungan Anak, Polri, dan masih banyak lagi. Mungkin ada tambahan untuk Mbak Fitri. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan. Karena pertanyaannya apa yang diketahui saja ya. Kalau yang diketahui mungkin hampir sama semuanya apa yang dikatakan sebelumnya. Karena memang yang lumrahnya yang sering kita terdengar tentang HAM itu biasanya cuma 3 hal saja bagi saya, yaitu Komnas HAM, KPAI, sama Komisi Nasional Anti Kekerasan Wanita. Selebihnya memang masih banyak, cuman mungkin yang saya ketahui dan yang memang lumrah dikenal oleh masyarakat hanya 3 itu ya bagi saya pribadi, tidak ada tambahan. Oke, baik. Saya hanya ingin menambahkan saja untuk lembaga yang untuk melindungi HAM itu ada 10. Ya, pertama tadi ada Polri, ada Komnas HAM, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kemudian ada KPAI, ada Pengadilan HAM, kemudian ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian ada YLBHI, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kemudian LBH, Lembaga Bantuan Hukum Swasta, kemudian juga ada BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, dan yang terakhir itu ada Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Bisa dilanjutkan pertanyaannya oleh Ika. Baik, sebelumnya di sini kita kedatangan narasumber baru yaitu Muhammad Faik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dari saudara Faik. Dari mulai nama, perkenalan nama sama kesibukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Fadrul Rahman. Saya dulu mahasiswa Politeknik KPP Jakarta. Kesibukan saya sekarang menjadi mahasiswa Taruna Politeknik Pelayanan Surabaya dengan berbagai kegiatannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Faik atas perkenalannya. Untuk sesi wawancara mungkin bisa dilanjut oleh saudari Liani. Kepada saudari Liani dipersilahkan. Baik, saya lanjut ya pertanyaan ketiga, yaitu mengenai terkait dengan isu Palestina Israel yang baru-baru ini terjadi. Nah, bagaimana tanggapan menurut saudara? Apakah hal tersebut termasuk pelanggaran HAM dan apa alasannya?
Untuk menjawab bisa dimulai dari Saudari Fitri. Silahkan. Oke, saya jawab pertanyaan ketiga. Terkait isu Palestina dan Israel, itu termasuk pelanggaran berat atau tidak? Jawabannya adalah termasuk pelanggaran berat. Karena apa yang dilakukan oleh militer Israel itu sangat berlebihan. Mulai yang pertama saya lihat adalah ketika militer Israel menangkap anak-anak kecil, dimasukkan ke penjara. Secara logika, kalau anak kecil itu sudah dikatakan dewasa, itu kan belum. Jadi kalau mau dimasukkan ke penjara, bagi saya itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kalau yang namanya anak-anak, ketika dia berpendapat memang tidak mengenakan hati, ataupun memang ada kata-kata yang salah, wajar, karena dia masih anak kecil, masih di bawah umur. Jadi bagi saya itu sangat lucu sekali ketika anak-anak Palestina berani maju untuk mengatakan kepada militer Israel, justru mereka semua dibawa ke penjara. Bagi saya itu hal yang lucu, karena anak di bawah umur itu belum dewasa. Mereka hanya berpikir yang mereka hanya ketahui. Jadi kalau hanya sekedar mereka berbicara yang tidak sopan dan tidak mengenakan militer, dimasukkan penjara, itu bagi saya hal yang tidak logis. Gitu. Jadi itu termasuk pelanggaran. Karena kan anak-anak harus dijaga. Anak-anak kalau berpendapat yang memang tidak logis pun itu kita terima. Jangan dimasukkan ke penjara, seharusnya seperti itu. Itu yang pertama yang saya lihat ketika isu Israel dan Palestina terjadi. Yang kemudian yang kedua yaitu pembantaian bangunan dan lain sebagainya. Pembantaian bangunan sipil dan lain sebagainya bagi saya terlalu berlebihan. Tidak ada yang namanya kemanusiaannya. Sedangkan hak asasi manusia itu adalah sebuah hal pokok yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yang mana berkaitan tentang harkat dan martabat. Teman-teman bisa melihat secara logika, apakah tentara Israel ini mengedepankan harkat dan martabat manusia? Tidak ada sama sekali. Harkat itu kan berarti nilai makhluk di sisi Tuhan, martabat berarti nilai kemanusiaan di mana kita memiliki kedudukan yang sama. Tetapi tentara militer ini tidak memberikan kedudukan yang sama, nilai-nilai kemanusiaan tidak ada sama sekali. Jadi bagi saya itu sudah sangat-sangat pelanggaran berat sekali. Tidak ada nilai kemanusiaannya terhadap warga Palestina. Kemudian tidak segan-segan militer Israel menyerang tanpa melihat umur, dari mulai usia muda, usia balita maksudnya ya, usia balita hingga tua, dia tidak main-main gitu. Itu bagi saya sangat-sangat luar biasa sekali, itu sangat pelanggaran besar, berat sekali. Makanya kan Pak Jokowi, dan alhamdulillahnya Pak Jokowi dan seluruh pemerintahan Indonesia mendukung Palestina, karena memang secara kenyataannya pun itu sudah melanggar peraturan hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Selanjutnya kita ingin mendengarkan pendapat dari Saudari Mela. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya setuju dengan jawaban Mbak Fitri tadi. Saya hanya sedikit menambahkan mungkin benar yang terjadi di Israel itu sudah sangat masuk ke dalam pelanggaran HAM. Karena sudah banyak sekali HAM yang dilanggar oleh Israel kepada Palestina. Israel membatasi ruang gerak warga Palestina, membatasi warga Palestina dalam akses kesehatan, melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, perjalanan ke luar negeri, mengunjungi keluarga, mendapatkan air bersih, dan penerangan. Serangan Israel terhadap Palestina juga telah menimbulkan korban warga sipil yang sangat banyak. Warga sipil yang seharusnya dilindungi menjadi korban atas serangan Israel. Jadi mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada Saudara Pak. Silahkan dipersilakan. Menurut saya perang yang terjadi antara Israel dan Palestina ini kan karena dilatar belakangi oleh perebutan wilayah ya. Seharusnya Israel sendiri yang merebut wilayah Palestina, seharusnya sadar mereka berada di situ karena siapa, seperti itu. Dan seharusnya mereka kan sudah memiliki banyak wilayah, merebut banyak wilayah di situ. Seharusnya diberhentikanlah perang ini. Kasihan juga warga-warga Palestina yang seperti anak-anak kecil, ibu-ibu gitu. Mereka tidak punya dosa, tidak punya salah dengan warga Israel ikut terkena imbasnya. Seperti yang kemarin ada foto video anak kecil yang tangannya putus karena bom dari Israel, seperti itu. Dan PBB seharusnya juga ikut turun tangan mengenai ini, karena pada dasarnya Israel juga merupakan sebuah negara yang sudah merdeka dan memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Lian. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, upaya apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya di negara Indonesia ini? Bisa dimulai dari Putri. Mohon diulangi, tidak terdengar, kurang jelas. Ya, untuk pertanyaannya, upaya apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat untuk menegakkan hak asasi manusia, khususnya di negara Indonesia ini? Pertanyaan dari selanjutnya, upaya masyarakat. Nah, kalau upaya negara pemerintah Indonesia tentu sudah dilakukan. Nah, upaya antara pemerintah dengan upaya masyarakat perlu ada berkesinambungan, yaitu bekerja sama. Jangan saling mengandalkan. Tentu pemerintahan sudah sangat luar biasa atas upaya-upayanya. Ada 3 upaya dari pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia sudah menegakkan yang namanya, sudah membentuk yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu yang pertama. Itu sudah ada upaya ya teman-teman. Terus yang kedua, upayanya adalah membuat instrumen HAM. Instrumen HAM itu berisi undang-undang, peraturan, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga, setelah adanya Komisi Nasional, instrumen HAM, terus pengadilan HAM. Jadi siapa barang siapa yang melanggar di situ sudah ada dikelola. Ada Komnas HAM-nya, perlindungannya, terus ada instrumennya, kemudian ada pengadilan. Nah, setelah itu semuanya tersusun dengan rapi, kemudian itu harus berkesinambungan dengan upaya masyarakat. Jadi kalau misalkan hanya masyarakatnya saja atau hanya pemerintahannya saja, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi upaya pemerintah dan upaya masyarakat itu harus saling melekat. Jadi jangan saling mengandalkan. Tentu dari upaya masyarakat sendiri adalah tentunya pertama harus menghormati segala apapun yang perintah apapun yang dibuat oleh negara. Kan wajib berpendapat, kan boleh berpendapat, tentu memang boleh berpendapat. Namun ketika sudah dirancang dalam bentuk undang-undang, sudah ada tatanannya, kita sebagai masyarakat perlu menghormati apa yang dibuat oleh pemerintah. Setelah kita menghormati, upaya selanjutnya adalah menaatinya, menaati peraturan tersebut. Karena terjadinya pelanggaran HAM ini karena apa sih? Bukan karena pemerintahnya yang diam, bukan karena peraturan pemerintahnya yang sepele, tetapi karena masyarakatnya sendiri yang tidak menaati peraturan dan tidak menghormati peraturannya. Sebenarnya peraturan sudah dibuat sangat lengkap, teman-teman, tapi masyarakatnya sendiri yang melanggar. Akhirnya tidak ada berkesinambungan antara upaya negara dengan upaya masyarakat. Jadi perlu ada berkesinambungan antara upaya masyarakat dan upaya aparatur negara, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan bagaimana menurut Saudari Mela? Baik, saya hanya sedikit menambahkan tadi yang sudah seperti dijelaskan oleh Mbak Fitri. Di sini saya upayanya sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Sebagai kekuatan penekan, mahasiswa dapat memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan HAM, di antaranya yaitu menggunakan parlemen jalanan seperti demonstrasi sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM itu terjadi. Demonstrasi dapat menjadi pilihan sejauh ditempuh dengan cara-cara damai dan tertata tentunya. Terus juga membangun advokasi mungkin kebijakan untuk memastikan bahwa pola struktur dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Mohon maaf, ada yang tertinggal. oh iya, bisa dilanjutkan. Ya, izin ya. Yang terakhir bagi saya, upaya masyarakat itu adalah perlu memahami akan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi ketika masyarakat tidak memahami apa hak dan kewajibannya, maka dia akan kebingungan. Arah dia itu akan kemana? Kalau misalkan seperti ini melanggar gak ya? Kalau seperti ini melanggar atau tidak? Jadi mereka tidak paham. Jadi yang sangat diperlukan upaya dari masyarakat itu adalah perlunya pemahaman antara mana nih hak masyarakat dan mana kewajibannya. Di mana ada hak tentu ada kewajiban, di mana ada kewajiban tentu harus adanya pelaksanaan hak dia gitu. Jadi perlu sekali masyarakat memahami antara hak dan kewajiban. Kalau mereka sudah memahami antara hak dan kewajiban, maka kalau adanya tatanan dari pemerintah tentang hak asasi manusia tentu akan berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ya, untuk yang terakhir, bagaimana menurut Saudara Faiz? Menurut saya penegakan HAM di Indonesia sejauh ini sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa macam-macam HAM yang mungkin masih belum seberapa bagus, seperti hak mengutarakan pendapat, hak asasi pribadi seperti itu. Seperti contohnya kemarin ada video tentang ambulan yang tercegat oleh kawalan mobil-mobil pejabat. Di situ polisi malah mencari penyebar video tentang pengawalan mobil pejabat tersebut. Di video tersebut terlihat salah karena seharusnya ambulan sebagai prioritas utama sebagai kawalannya, dan malah polisi memprioritaskan kendaraan-kendaraan pejabat tersebut. Dan bagi pelanggar, bagi yang penyebar video malah dikenai undang-undang tentang ITE. Dan ada lagi contohnya seperti pungli di, kalau nggak salah, di daerah Jakarta Utara. Itu ada orang yang sedang memvideokan polisi sedang memintai uang kepada supir, dan video tersebut menjadi viral. Polisi juga mencari video penyebar video tersebut. Padahal pada waktu itu petinggi Polri juga mengatakan jika ada pungli yang dilakukan oleh polisi seharusnya bisa menjadi masukan untuk Polri dan bisa menjadi barang bukti jika ada petugas dari kepolisian yang melakukan tindakan pungli tersebut. Tapi pada kenyataannya bagi penyebar videonya malah dikenakan undang-undang ITE. Dari kejadian tersebut bisa kita simpulkan bahwa hak asasi pribadi dan hak asasi mengutarakan pendapat di Indonesia ini sangat kurang, khususnya bagi rakyat-rakyat yang berada di kalau bisa dibilang masyarakat umum biasa. Jadi hukum di Indonesia ini seperti tumpul ke atas tapi runcing di bawah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari kami.
yaitu apa sih harapan teman-teman untuk penegakan HAM di Indonesia? Bisa dimulai dari Saudara Mela. Baik, untuk pertanyaan ini, harapan saya untuk penegakan hukum di Indonesia, tentunya untuk kedepannya adalah semoga penegakan hak asasi manusia di Indonesia menjadi semakin baik lagi, walaupun sudah berjalan lancar, walaupun ada yang terkendala juga, semoga lebih baik lagi. Juga dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati HAM itu sendiri, dan tentunya pengoptimalan penegakan HAM itu sendiri juga. Karena semakin kuatnya penegakan itu, akan masyarakat dapat memahami arti penting dari HAM itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saudara Mela, selanjutnya kepada Saudari Fitri dipersilakan. Oke, harapan untuk kedepannya yaitu semoga aparatur negara dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik agar berjalan dengan baik tentang hak asasi manusia ini. Karena kalau misalkan kita berharapnya yang lebih serasa tidak ada tindakan juga tidak bijak. Jadi yang saya harapkan semoga ke depannya bisa bekerja antara aparatur negara dan masyarakat bisa bekerja sama. Bekerja sama ini ada ruang lingkupnya ya sangat banyak, dalam artian seperti sebelumnya yang sudah disampaikan, adanya penegakan, adanya penyuluhan lebih jauh lagi tentang apa itu hak asasi manusia, agar masyarakat pun lebih paham dan bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin seperti itu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada Saudara Faik. Dipersilakan. Harapan saya untuk penegakan HAM, pemerintah Indonesia dan juga aparatur negara seharusnya bisa memberikan kebebasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menengah ke bawah. Kebebasan yang tertulis dalam HAM tersebut seperti organisasi atau apapun, agar tidak ada kesenjangan di antara masyarakat seperti itu. Karena bahwa yang kita tahu HAM khususnya bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah sangat-sangatlah kurang. Malah condong ke masyarakat yang masyarakat yang memiliki uang dan lebih dekat dengan pemerintah dan aparatur negara seperti. Baik, terima kasih untuk seluruh pendapatnya dari mulai pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir ini. Mungkin cukup untuk sesi wawancaranya. Kita kembalikan lagi ke Lulu. Baik, terima kasih Lili dan Inka. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dalam sesi wawancara ini. Untuk Saudara Mela, kemudian Saudari Fitri dan Saudara Faik, terima kasih untuk waktunya untuk bisa ada di sesi wawancara ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan maupun pernyataan yang kurang berkenan. Semoga saudara atau saudari diberi kesehatan terlebih lagi dalam melewati masa pandemi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.